Saya sedang di pantai Sendang Biru. Dan ada sebuah kisah yang unik kenapa kok saya sampai di sini. Saya ingin ngobrol tentang situasi hari ini. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika saya sampai di tempat ini, saya tidak pernah bisa membayangkan, padahal kalau secara manusia saya tidak akan sampai di tempat ini, karena memang saya tidak mikir sama sekali sampai di sini. Namun ketika saya sudah merencanakan bersama keluarga, dan kebetulan ada tamu saya dari GKJW Jemaat Ngoro, tiba-tiba ada telepon dari Bu Pendeta Sevi, pendeta dari GKJW Jemaat Lawang. Mertuanya beliau meninggal di Kapanditan, Bapak Seviono. Lalu tiba-tiba Bu Pendeta Sevi telepon saya, "Pak, bisa melayani Pak, karena orang tua saya ketimbalan." Saya katakan siap. Begitu saya menyatakan siap, tiba-tiba saya mikir, loh, padahal saya tadi dengan istri, dengan tamu saya itu punya rencana mau ke arah dari Lawang, ke arah begitu keluar dari gang saya itu pinginnya ke arah kiri, ke jalan ke arah Surabaya. Wis nggak tahu itu di Bukit Sempu atau ke Kebun Raya Purwodadi. Tiba-tiba karena situasi darurat tadi, saya hanya berpikir secara cepat gitu aja. Wis ayo kita berubah. Ya, tidak lagi jalan-jalan ke arah jalan ke Surabaya, tetapi kita ke arah selatan, nun jauh di sana. Kenapa? Karena ternyata ketika setelah saya melayani pemberangkatan jenazah tadi di rumah Bu Pendeta Sevi atau di Kapanditan Lawang, Bapak Seviono dimakamkan di GKJW Gunung Tumo. Kan jauh kan, dari Lawang ke Gunung Tumo paling tidak sekitar 2 jam. Ya karena dari GKJW Gunung Tumo menuju ke Pantai Sendang Biru itu lebih dekat, ya saya harus ke sini sudah. Saya ke sini, saya bisa ngobrol, saya bisa menikmati apa yang makanan tadi yang saya bawa, saya bisa melihat perahu-perahu yang sedang lalu lalang, sedang mempersiapkan diri untuk melaut nanti malam. Ya puji Tuhan, suasana ya terang. Suasananya lagi cerah, lagi nyaman, lagi enak lah. Kadang-kadang kita itu bisa lah merencanakan banyak hal, tentang banyak hal gitu. Bisa saja gitu. Tapi ketika Allah itu punya kehendak atas situasi kita, maka ayo belajar untuk menyesuaikan dengan apa yang harus terjadi. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu berpikir berat, tetapi cepat kita berpikir bahwa oh tentu ada sesuatu yang bisa kita lakukan walaupun mungkin kita tidak sedang berada pada situasi yang tadinya kita inginkan. Kenapa? Ya karena Tuhan lebih tahu tentang kita. Tuhan lebih tahu tentang keadaan kita. Dan ketika Tuhan noto uripe awake dhewe itu Gusti Allah ora tahu salah. Sing salah yo kita. Ya. Dan dia tahu apa yang harus dikerjakan oleh kita. Dan dia tahu bahwa situasi yang sedarurat apapun ketika Allah memiliki rancangan, maka mari kita belajar kembali kepada rancangannya. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu aja kita pegang. Supaya apa? Kita bisa menikmati hidup. Kita tidak perlu dipenuhi gambaran takut tentang hari besok. Apapun situasi yang tengah Tuhan izinkan kita alami, sedarurat apapun, Tuhan pasti anugerahkan jalan keluar yang terbaik. Dengarkan firman Tuhan dan jalankan. Tuhan Yesus memberkati.